Ini ada di Pantai Caruban. Nah, Pantai Caruban ini desanya mana nih? Caruban. Oh, Desa Gedung Mulyo, Kecamatan Lasem. Nah, Lasem ini merupakan wilayah yang mempunyai banyak sekali sejarah ya. Ini di Lasem. Sebelumnya tadi saya ada di pantai Pasir Putih Wates ya. Kesini tuh hampir ada setengah jam ya, dari pantai Pasir Putih Wates, Rembang. Nah, ini tadi dikenakan tiketnya Rp5.000 ya untuk kendaraan bermotor. Dan jalan ke pantai ini kurang lebih sekitar 1 km dari jalur Pantura masuk ke utara. Jalannya itu ya cukup satu mobil sih, aspal, tapi ada beberapa yang terkelupas ya, tidak mulus-mulus amat nih jalan ke Pantai Caruban ini. Dan begitu masuk langsung ada loket ya, kita bayar Rp5.000 ya. Tadi per motor ya 5.000, terus mobil itu 10.000 mobil. Nah, begitu kita datang langsung disambut dengan papan tulisan Caruban Beach. Ini bisa dijadikan spot foto, ini juga bisa dijadikan spot foto ya di sini ya. Terus ini saya tidak menemukan tempat parkir khusus ya di Pantai Caruban, jadi kalian bisa parkir di mana saja, yang penting tidak mengganggu lalu lintas. Oke, ini merupakan pemandangan pertama ya cuy. Ini warung makanan di sini tutup ya, sepertinya sudah lama tutup. Ini ada gazebo. Tuh di depan ada musola, tapi tampak kotor sekali musolanya. Apa ini? Permainan anak, cuman ini udah berkarat ya. Ini enggak saya rekomendasikan ya. Ini udah berkarat. Nah, ini musolanya nih kelihatan kotor sekali. Waduh, tuh kotor banget. Coba kita cari lagi di sekitaran bibir pantainya. Sepertinya pantai ini memanjang ya sampai ke timur ke sana, barat ya, sampai ke barat. Dan ini ternyata pantainya masih memiliki pasir berwarna putih. Wah, keren. Dekat dengan jalur Pantura loh ini, tapi mempunyai pasir berwarna putih, bagus banget. Sebenarnya tadi dari pantai Pasir Putih ya ke timur itu ada dua pantai nih sebelum nyampe di Pantai Caruban, yaitu Dampo Awang dan Karangjahe. Tapi tadi waktu sampai di Dampo Awang tuh saya nggak kebelabasan sebenarnya. Kebelabasan sekitar berapa meter ya, nggak begitu jauh sih. Cuman mau putar lagi itu kan jalur Pantura ya, mau putar balik kan susah. Akhirnya yaudah saya teruskan ke timur lagi menuju ke Pantai Karangjahe. Dan ternyata pantainya ditutup cuy. Pantai Karangjahe ditutup sementara sih. Akhirnya sudah ke timur lagi sampai di Pantai Caruban. Nah, oke, ini kita masuk lagi. Ini masuk apa ini? Oh, itu ada tempat sholat dan toilet nih seperti biasa. Hari weekend ya, jadi banyak yang ditutup ya untuk fasilitas. Ini ada tempat sholat. Di sini sepertinya lebih terawat ya, lebih bersih di sini. Nah, ini mulai berdatangan nih. Ini jam berapa ini? Bentar.
setengah 2 siang. Oke, warung makanan ya di sini semua ya. Ini merupakan akses jalan dan gazebo ada di sebelah utara semua. Ini pantainya memanjang nih cuy, ke barat ke sana ya. Ini sepertinya lebih baik pakai motor ya. Kita lihat di sebelah barat itu suasananya seperti apa. Nah, ini di sebelah timur dulu ya. Ini suasananya seperti ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan sih, banyak ini bangunannya seperti butuh perawatan lagi nih ya. Banyak banget bangunannya butuh perawatan. Itu kamar mandi, yuk kita intip lagi kamar mandi nih di sini. Walaupun tutup ya kamar mandi, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Kondisinya seperti ini di sebelah timur, dan banyak gazebo yang ya saya dekatkan ya. Sepertinya sudah dimakan usia dan kekuatannya tuh agak kurang. Ini gazebo-nya ya. Ini terjejer banyak banget ya di samping akses jalan untuk kendaraan. Coba kita intip bibir pantainya yuk. Oh, ini bukan putih ya, lebih ke coklat ya. Saya turun sedikit aja. Ya, ini lebih ke coklat ya, warna pasir pantainya, bukan putih. Tadi di pasir putih Wates di sana itu putih bagus banget, seperti di Rembang ataupun pantai-pantai selatan di Gunung Kidul atau Pacitan. Tapi di sini coklat ya, dan terlihat di situ banyak banget sampah ya, kelihatan ya. Saya dekatkan ya, nanti kita bandingkan. Ini padat gak nih? Oh, padat. Oke, tuh ini ada beberapa sampah yang saya lihat di sini. Oke, coba kita bandingkan dengan suasana di sebelah baratnya ya. Ini di sebelah timurnya seperti ini ya, kurang lebih. Cuy, ya kan, bener. Nah, di barat sini lebih bagus nih. Oke, ini sebenarnya belum ke barat-barat banget sih. Nah, ini merupakan arah keluar ya cuy. Berarti ini masuk dan keluar punya jalan yang berbeda. Nah, ini warung-warung makanannya nih, banyak ternyata di barat sini, dan ini punya panjang sekitar ada 500 meteran, dan vibesnya ini mungkin hampir sama kayak di pasir putih Wates ya. Ini banyak sekali pohon cemara yang saya lihat. Di samping itu ada lesehan ya dari meja-meja dari warung ya ini sih ya. Ini gambarnya seperti ini ya cuy, di wilayah barat sini. Dan kebersihannya memang didominasi ranting-ranting dari sini sih, dari pohon cemara udang di sini. Nah, ini gazebo-nya bagus-bagus nih. Ini di barat gazebo-nya bagus-bagus. Ini kayaknya masih baru nih di sini. Ini dijamin masih kuat, kokoh, dan tahan lama. Asik. Ayo kita masuk ke bibir pantainya sini.
Ternyata ini masih ke sana ya cuy. Ini masih ke barat, ke sana masih luas nih ya. Kita pokoknya gali lagi. Kita ke barat lagi. Kita lihat bagaimana suasananya di barat sana. Nah, di bibir pantainya ini kurang lebih sama ya. Kayak tadi di bagian timur sana, pasirnya masih sama warnanya. Jadi tidak putih-putih banget, ini coklat ya. Bukan hitam, bukan putih, tapi ini coklat. Terus ini masih ya, ini mending ya, tapi coba kita lihat sampahnya apakah sama sih. Di bagian timur sana pun terdapat banyak banget sampah ya, di bagian bibir pantainya sebelah sini. Nih, perhatikan baik-baik, ada sampah plastik lumayan cukup banyak, walaupun airnya bening juga sih. Di sini airnya bening, dan sampahnya ini mereka hanya disingkirkan. Nih di sini, singkirkannya di sini. Nah, di sini. Jadi memperkeruh pemandangan ya. Kenapa nggak dibuang aja ini ya? Oke. Untuk kebersihannya kurang lebih seperti itu. Terus untuk kenyamanan, memang saya nyaman di area fasilitas ya, cukup lumayan adem. Oke yuk. Apa ini? Ranting ya. Kita coba ke barat lagi yuk. Ini masih panjang banget sampai ke barat sana. Kita lihat lagi pokoknya di barat itu ada apa lagi. Nah, ini sudah sampai di barat nih. Ini ujung barat pantai Caruban. Nah, ini terlihat ada pagarnya di sini ya, cuy. Kita lihat ya. Ini merupakan gazebo terakhir di wilayah barat sini ya. Nah, ya kurang lebih sama ya suasananya. Coba saya jalan di sekitaran tengah-tengah, di akses jalan kendaraan ya. Sebenarnya dari timur sampai ke barat ini kurang lebih sama ya. Suasananya sama, penataan warung makannya juga sama. Ini salah satu warungnya nih, kedai 23. Ada gado-gado seblak, apa itu, lontong pecel. Ini warung paling barat nih berarti ini. Saya tidak melihat ada sesuatu lagi ya di pantai Caruban. Jadi ini memang konsepnya pantai yang memanjang ya. Terus pohon cemarannya ini juga hanya terpaku di bibir pantainya saja. Tadi di bagian pasir putih itu kan hampir menyeluruh ya, wilayahnya itu ditumbuhi pohon cemara udang ya. Tapi di sini memanjang ya pohon cemaranya. Tapi cukup bagus, cukup bikin adem dan bisa buat neduh ria di panasnya mentari. Ini jam 1 siang dan cukup terik sekali hari ini. Tapi di pantai Caruban ini saya rasa begitu adem ya, saya rasa di sini. Oke, ini masalah sampah ya. Satu masalah sampah di pantai Caruban. Ini seperti itu ya cuy, gambarannya di pantai Caruban seperti ini. Setiap saya review pasti lebih fokus ke bentang alamnya saja ya. Untuk fasilitas lebih apa ya, karena fasilitas kan hanya apa ya, hanya faktor pendukung saja ya untuk fasilitas. Tapi sebuah pantai itu yang menjadi daya tarik itu kan kebersihannya, terus penataan dari bangunannya itu sendiri itu kan juga mempengaruhi. Jadi untuk fasilitas, review warungnya atau apapun, saya tidak ke situ arahnya. Saya lebih ke ini bentang alamnya, pantainya itu bagaimana ya, seperti ini.
sejajar, tidak melengkung ya pantainya, banyak pohonnya. Seperti itu. Intinya untuk fasilitas di sini sudah cukup mumpuni ya. Warung makanan banyak ya. Terus tadi kamar mandi banyak yang tutup ya kamar mandinya. Apalagi ya, cuma itu sih. Paling ada beberapa wahana permainan anak tadi di tempat pertama tuh ya. Tapi sudah banyak yang berkarat. Selain itu tidak ada lagi ya. Paling gazebo. Tapi hanya ada beberapa gazebonya ya. Itu gazebonya sepertinya itu milik pengelola ya, jadi gratis. Nah tapi kalau di sini itu bayar cuy. Ini milik warung-warung ya. Nah yang biru yang beralaskan terpal biru itu milik warung. Jangan anggap ini milik fasilitas pantainya. Ini bukan bayar ya, tapi memang minimal harus beli lah, harus jajan di warungnya, begitu ya. Intinya seperti itu kesimpulannya. Ini minusnya dulu, minus ini pasti saya tertuju ke sampahnya ya. Sampahnya harus diperhatikan lagi, terutama di bibir pantainya di sana. Ranting pohon dan batang-batang pohon. Terus sampah pengunjung juga banyak ya di bibir pantainya di sini. Terus minusnya lagi ada beberapa fasilitas penunjang yang butuh perawatan ya. Tadi di wahana permainan anak. Terus banyak banget kamar mandi yang ya, butuh sentuhan perawatan lah, agak sedikit kurang enak dipandang ya. Kamar mandinya ada beberapa. Terus apa ya, paling itu sih, lainnya oke. Plusnya ini suka dengan banyaknya pohon cemara laut ya di sini, bikin adem banyak banget. Terus apa ya, plusnya adem itu sih paling ya. Seperti inilah. Jadi teman-teman punya gambaran mengenai pantai Caruban ya. Seperti inilah kondisinya. Yang penting tetap jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Saya mau lanjut lagi ke timur lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.